Hari ini persoalan lapangan pekerjaan masih menjadi masalah yang menghantui mereka para lulusan sekolah dan juga universitas dan juga kampus-kampus. Mereka masih berjuang untuk mencari pekerjaan, tapi kita akan lihat di salah satu desa di perbatasan, mereka ini tidak hanya mencari pekerjaan, tapi mereka membuat lapangan pekerjaan sehingga tidak bergantung pada lowongan yang ada di tempat mereka tinggal. Nah, seperti apa membangun usaha dan juga membuka peluang lapangan pekerjaan di wilayah perbatasan? Saya sudah bersama salah seorang pengusaha muda di perbatasan, Bang Kasianus. Karena ada kata mudanya di belakang, pengusaha muda, maka saya harus manggilnya Bang ini. Apa kabar nih Bang? Baik, luar biasa. Baik, sehat. Sehat. Aku boleh kasih spill dulu dong Bang. Ini usahanya apa sih Bang? Baik, terima kasih. Terkait dengan usaha, memang kita kebetulan saya sebagai Ketua BUMDes Desa Oh, Intikung. Ketua BUMDes. Ya. Oke, baik. Ketua BUMDes, jadi usahanya di BUMDes itu. Iya. Bang, nanti cerita pelan-pelan soal bagaimana mengembangkan BUMDes tersebut sampai bisa merekrut orang-orang dan akhirnya menjadi sebuah lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Kemudian ada Pak Sabinus, ini merupakan pelaku usaha perbatasan. Selamat sore, apa kabar Bapak? Ya, baik, selamat sore. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Kalau Pak Sabinus ini jenis usaha apa sih Pak yang digeluti? Jadi usaha yang kita geluti selama ini itu beragam. Ya, karena kita bergerak di bidang ekspor komoditi pertanian dan barang-barang campur lainnya. Aduh, ngeri banget Ya. tuh sampai ekspor ya. Ya. Gila. Karena konteksnya ekspor, ya, jadi semuanya kita lakukan perdagangan ekspor. Ekspor. Iya. Baik. Nanti saya ingin tahu apa saja yang diekspor dan bagaimana anak-anak muda itu bisa juga menjadi pelaku ekspor. Tapi saya ke Bang Kasianus dulu, Bang. Masih muda, sudah menjadi direktur ya sebutannya ya, direktur BUMDes. Apa sih Bang yang akhirnya memacu bahwa saya harus seperti ini, bukan lagi mencari pekerjaan tapi menciptakan pekerjaan? Baik, terima kasih. Mungkin yang menjadi indikator penting dalam sebuah membangun usaha, badan usaha milik desa itu adalah yang pertama itu SDM-nya dulu, Bu. Nah, kita berawal dari SDM. Kalau SDM-nya itu kompeten dan bisa membaca peluang, otomatis barang itu berjalan secara sistematis. Itu yang pertama, itu SDM. Kemudian yang kedua itu adalah potensi. Potensi usaha di suatu wilayah desa itu kita harus bisa membaca potensi apa yang bisa kita garap atau kita kelola. Misalnya contoh di perbatasan itu kita memang jalur sutra yang memang antar negara, berarti internasional dalam artiannya seperti itu. Jadi kita melihat peluangnya ini antar negara. Apakah kita bisa melakukan kegiatan perdagangan antar negara yang disebut dengan ekspor, kegiatan melakukan penyaluran barang dari dalam negeri ke luar negeri yang disebut istilah ekspor ataupun impor seperti itu. Nah, itu salah satu usaha yang kita geluti. Kemudian kita melihat di bidang jasa, misalnya kita melihat di perbatasan itu ada juga lapangan pekerjaan yang bisa kita berdayakan kepada masyarakat. Contohnya porter, itu seperti itu, porter yang selama ini kita sudah akomodir, kita koordinir. Alhamdulillah, puji Tuhan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk 33 orang seperti itu. Itu untuk di porternya. Kemudian di jasa parkir, juru parkir, dalam artian di sini kita memang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau. Di sini kita mengakomodir khususnya Kecamatan Intikung. Nah, salah satu di perbatasan juga ada juru parkir kita yang kita akomodir, yang kita koordinir. Itu kurang lebih kalau saya lihat dari awal sampai sekarang ini itu bisa menjangkau sekitar 25 orang itu. Tapi keluar masuk ya Bu ya, ada yang keluar nanti ada lagi masuk seperti itu. Itu kalau tercatat di data kita di BUMDes seperti itu. Kalau kita hitung lagi
total keseluruhan itu kurang lebih sekitar 60 orang Bu yang bisa kita berdayakan untuk masyarakat perbatasan seperti itu. Baik, kalau Bang Kasianus ini kan termasuk orang yang jeli ketika membaca peluang. Nah, mungkin bisa share nih Bang, caranya membaca tuh gimana sih? Kan bukan membaca A B C D, kalau kayak itu mungkin lebih mudah. Tapi membaca peluang itu kan sulit ya? Ya, memang betul untuk membaca peluang itu sulit, tapi secara insting kita memang harus ada jiwa entrepreneur ya Bu. Nah, itu salah satu. Ya, itu yang harus menjadi latar belakangnya. Tentu kebanyakan orang memang kita bisa berbicara bisnis tapi belum tentu dia pelakunya seperti itu. Banyak orang berasumsi, banyak mempunyai konsep bagus tapi pada pelaksanaannya itu nol seperti itu. Tapi kita tidak memikirkan hal itu, tapi bagaimana kita bisa membaca peluang itu supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, terutama untuk masyarakat perbatasan seperti itu. Itu yang sangat penting. Dan bisa membuat siklus ekonomi masyarakat itu bisa berjalan semaksimal mungkin. Itu yang sangat penting. Jiwa entrepreneurnya gitu. Nah, tapi memungkinkan nggak sih kalau misalnya orang nggak punya jiwa seperti itu, tapi dia pengen nih berusaha ataupun menjalankan bisnis begitu? Kemungkinan besar juga bisa Bu. Kemungkinan kecil kita lihat juga dari interaksinya terhadap rekan bisnisnya dan lain sebagainya, karena banyak indikator atau elemen-elemen penting yang memang harus diperhatikan kalau menjadi entrepreneur. Paling tidak kita harus bisa membaca pasar seperti itu, kemudian bisa membaca peluang, kemudian kita bisa tidak menciptakan produk yang dibutuhkan oleh buyer atau pembeli seperti itu salah satunya. Nah, tentu di sini memang tidak mudah juga kita seperti kita membalik telapak tangan kita Bu. Memang harus orang-orang yang memang punya jiwa entrepreneur, itu salah satu latar belakangnya supaya bisa sustainable seperti itu, berkelanjutan sehingga apapun lini-lini yang bisa kita garap baik itu di wisata maupun di lini lain itu bisa berkesinambungan. Dan tentu di sini bukan hanya berbicara masalah profit, tetapi kita juga bisa pemberdayaan, itu yang sangat penting. Pemberdayaan, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, kemudian bisa membantu ekonomi keluarga masyarakat, itu sangat-sangat mulia Bu, seperti itu. Baik, saya ke Pak Sabinus dulu. Pak, tadi cerita soal biasanya kan ekspor ya Pak. Proses ekspor tuh kayak gimana sih Pak? Mungkin anak-anak muda di perbatasan pengen tahu juga Pak. Kayak apa sih Pak ekspor itu Pak? Ya, baik, terima kasih kepada Bu Dewi. Ekspor yang kita lakukan sekarang itu adalah ekspor yang kerap kali dilakukan kaum ibu-ibu. Yang sekarang ini yang menjadi pelaku ekspor itu adalah kaum ibu-ibu. Adapun dari kaum bapak-bapaknya atau kaum muda yang ada di wilayah perbatasan itu untuk sementara masih sedikit. Namun mereka juga sudah mulai untuk melihat sebuah peluang usaha ini melalui ekspor dari dalam negeri ke luar negeri itu sangat memiliki potensi hasil yang lumayan besar begitu. Nah, kemudian yang kita akomodir ini juga bagi pelaku usaha ekspor yang ibu-ibu lakukan setiap hari ini, baik dari beberapa kecamatan ya, dari Beduai, Balai Karangan, Entikong dan sekitarnya, itu juga sudah mengambil peran untuk melakukan perdagangan pertanian yang kita kirimkan ke Malaysia itu. Nah, itu. Jadi lebih banyaknya kalau pelaku perdagangan ekspor gitu tuh perempuan ya? Iya, kaum ibu-ibu. Oke. Yeah. Saya mau nanya ke Bang Kasianus, kenapa sih Bang kalau perempuan lebih banyak untuk jadi pengusaha gitu ketimbang laki-laki? Emang gitu ya? Tergantung Bu. Jadi karena memang kita nih letak strategis juga di perbatasan, kemudian secara emosional, secara kekeluargaan itu pastilah kita nih karena geografisnya berbatasan, otomatis di sana ada keluarga seperti itu. Itu salah satu juga elemen penting yang bisa membuat suatu peluang juga. Nah, seandainya kita ada keluarga di sana, mereka perlu barang, kan pasti kontak kita seperti itu. Makanya kaum ibu-ibu ini kan kalau musim gawai segala macam di negeri tetangga itu kan mereka kerap kali kita lihat selalu
selalu antusias ya untuk masuk, karena memang di sana juga ada keluarga gitu. Jadi itu salah satu apa namanya itu indikator penting juga, sehingga membuat mereka itu nyaman kalau misalnya melakukan kegiatan ekspor di perbatasan seperti itu. Kemudian ada juga relasi-relasinya, mungkin dari keluarganya, kemudian dari relasi temannya dan lain-lain sebagainya seperti itu. Saya mau nanya lagi nih ke Pak Sabinus, emang jarang ya kalau anak-anak muda melakukan ekspor gitu? Ada nggak sih? Selama pantauan kami dari tahun 2020 sampai saat ini, memang kalau kami presentasikan untuk kaum muda, baik yang ibu-ibu muda maupun yang bapak-bapak muda, itu sangat jarang sekali. Mungkin kurang lebih 20%-an lah ketimbang kaum ibu-ibu yang mungkin ditinjau dari sisi usia 40-an sampai 50-an ini sangat giat sekali mereka melakukan ekspor pertanian itu, barang-barang pertanian. Nah itu. Kenapa ya? Nah mungkin salah satu faktornya itu adalah ya mungkin gengsi barangkali ya. Salah satu faktor penyebab kenapa dari kaum muda itu agak sedikit berkurang minat melakukan perdagangan ke luar negeri. Nah, atau itu. Mereka fokusnya masih mencari pekerjaan, bukan menciptakan lapangan kerja ya? Iya, kalau kecenderungannya begitu. Kalau kita dari Badan Usaha Unit Desa ini ya BUMDes ya. Nah, jadi kita memang sasaran tembak kita adalah masyarakat yang notabene-nya adalah pengangguran yang semulanya tidak memiliki lapangan pekerjaan. Kita melakukan penawaran ini, Mbak. Kita melakukan penawaran supaya mereka ambil peran di dalamnya, baik dalam apa namanya ikut ambil bagian di porter itu sendiri, maupun mereka juga bisa ambil bagian di parkir. Nah, karena parkir yang kita sediakan itu ada beberapa tempat, ada 3 ya. Satunya pasar Entikong sendiri, yang kedua itu pasar modern, dan yang ketiga itu parkir yang ada di wilayah PLBN itu sendiri. Nah, itulah salah satu upaya yang kami ciptakan untuk masyarakat perbatasan, terutama di desa Entikongnya. Karena kita berbicara konteks desa ya, karena kita mengelola badan usaha ini dari desa Entikong itu sendiri. Bukan kita bicara soal kecamatan secara keseluruhan ya. Nah, kalau untuk desa-desa lain kita mungkin tidak mengakomodir itu untuk lapangan pekerjaannya, cuman kalau mereka mau, kami hanya bisa menawarkan kepada mereka jasa untuk berdagang melalui jasa ekspor itu sendiri. Nah, pada intinya kami dari BUMDes, karena kebetulan kurang lebih 2 tahun ini saya dipercayakan oleh direktur untuk menjadi manajer ya, manajer yang mengelola unit usaha itu sendiri, sehingga kita dapat memanage semua kegiatan yang berkaitan dengan ekspor, terutama dalam perdagangan, baik dari komoditi pertanian itu sendiri maupun barang-barang campur lainnya yang dari Pontianak. Dan memang usaha yang kita geluti ini bukan hanya BUMDes saja, tetapi masih ada lagi perusahaan-perusahaan lain yang ikut serta dalam melakukan kegiatan ekspor itu. Baik. Ya, kita tidak membatasi diri. Baik. Nanti saya tanya lagi soal Pak Manajer bagaimana memanage sebuah usaha BUMDes itu. Tapi saya ingin ke Bang Kasianus dulu. Ini kan BUMDes ya. Awal dibentuknya itu tahun berapa tuh Bang? Itu awal dibentuk di tahun 2020. 2020 Bang. Ketika awal dibentuk sampai akhirnya bisa sampai hari ini punya karyawan yang diparkir aja sampai puluhan, diekspor aja sampai sekian. Gimana sih Bang proses yang dihadapi ketika itu? Baik, makasih Bu Dewi. Ini sangat menarik sekali. Jadi kalau kita cerita terkait dari awal hingga akhir ini memang tidak mudah Bu. Jadi kita memang namanya BUMDes ini, Badan Usaha Milik Desa ini, memang kita melakukan proses itu melalui penyertaan modal. Nah, di tahun 2020 itu memang kita melakukan penyertaan modal melalui proposal itu, dan di ACC dari pemerintah desa itu pada saat itu sekitar 100 juta. Nah, itu sesuai dengan proposal yang kita tuju. Pada saat itu
unit usaha ATK yang kita bangun. Nah, sampai saat ini masih unit usaha alat tulis kantor itu masih berlangsung. Kemudian di tahun 2021 kita melakukan penyertaan modal lagi untuk kegiatan ekspor. Nah, pada saat itu di ACC 70 juta. Jadi untuk tahun berikutnya kami tidak ada lagi untuk penyertaan modal, karena dari 2 unit usaha itu kita kembangkan lagi, makanya ada dapat jasa parkir, porter, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian kita kemarin juga di tahun 2024 pada bulan Oktober, tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda, kita juga mendapat bis dari Kementerian Pedesaan. Nah, pada saat itu diserahkan oleh Bupati langsung ke BUMDes, dan saat ini juga kita melakukan pengelolaan bis juga untuk transportasi, misalnya siapapun penumpangnya, mau ke Kucing, mau ke Serian, kita siap, Bu. Seperti itu. Semuanya diduitin ya sama BUMDes ya. Dari cerita semuanya kayaknya gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Ya, jadi dari itu kemudian itu untuk yang luar negeri. Kemudian di dalam negeri juga kita bisa juga, karena kemarin sudah kita urus untuk asuransi penumpang dan lain sebagainya sudah rampung. Mungkin nanti tinggal strategi promosinya lagi ya, yang kita akan genjot lagi supaya bisa mendongkrak pendapatan BUMDes di setiap unit usahanya, seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk kedepannya juga BUMDes akan melakukan ekspansi lagi unit usaha apabila ini di-ACC oleh kepala desa, pemerintah desa. Dalam hal ini kita akan membuat semacam kemasan, produk kemasan, baik itu minuman maupun makanan, karena ini nanti erat kaitannya dengan ekspor, Bu, kegiatan ekspor. Jadi untuk legalitas kita sudah siap, kemudian tinggal produk lagi yang kita ciptakan sebagai produk unggulan perbatasan seperti itu, khususnya desa Intikung. Nah, ini yang akan kita buat lagi, kita rumuskan, kita rancangkan supaya kita ada produk unggulan, misalnya keripik dari produk bahan baku apa misalnya. Nanti akan kita rancang, kita buat labelnya seperti apa, packagingnya seperti apa, urus-mengurus halal dan lain sebagainya. Nanti itu menjadi PR kami juga, Bu, supaya kita nanti ke depannya nanti pada saat pemasaran ke luar negeri, karena ini kan berpengaruh ke dampak harganya, Bu. Harganya value-nya bisa tinggi kalau sudah di packaging. Lain halnya kalau kita jual itu dalam bentuk bahan mentah, gitu, seperti itu. Kalau kita sudah kemas, kita ada label sendiri, kita sudah ada izin BPOM dan lain sebagainya dalam negeri, otomatis kita enak mencari pasarnya di luar negeri, dan bahkan itu bisa menyerap lapangan pekerjaan tuh, tidak usah muluk-muluk lah, dari hal kecil dulu. Kalau itu sudah besar dan menjadi tingkatnya pabrik, saya rasa Ibu bisa membayangkan ya, apakah bisa menyerap ratusan orang atau ribuan orang misalnya. Ini kita yang kecil-kecil aja lah, tidak usah muluk-muluk lagi seperti itu. Saya ngebayanginnya semua yang ada di BUMDes tuh bagaimana nih di pikirannya Bang Kasianus nih, ini gimana ya? Ini bisa jadi uang nggak ya? Ini bisa jadi uang nggak ya? Kayaknya kayak gitu ya, Bang ya, yang di pikirannya setiap hari ya. Baik, saya ke Pak Sabinus. Pak Sabinus, itu gimana sebagai seorang manajer, gimana memanage semuanya supaya ini bisa sejalan, seimbang seperti itu, dan tadi ada unsur pemberdayaan masyarakat di sana. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi. Yang saya maksudkan di sini adalah kita harus mengontrol semua jalannya, dari sisi administrasinya, kemudian dari sisi pelayanan kita, kemudian dari sisi pelaporan kita, karena kami di BUMDes itu dituntut pelaporan hasil itu bisa dilakukan 1 bulan maupun sampai 3 bulan sekali. Ya, pelaporan yang akan kita berikan kepada desa maupun kepada pengurus dan pengawas yang ada di BUMDes itu sendiri. Jadi memang kuncinya di sebuah badan usaha ini memang controlling manajemennya yang memang harus kita perketat begitu, sehingga kalau semuanya itu sudah beres, maka jalannya dagang kita, jalannya usaha kita itu dengan sendirinya akan berjalan seperti yang kita harapkan begitu. Nah, makanya memang saya harus menekankan kepada staf saya di lapangan bahwa untuk layanan
kepada para pelaku usaha yang bergerak di bidang ekspor ini memang kita harus sedikit memberikan pelayanan yang ramah gitu, yang baik. Dan memang seorang pemimpin dituntut ketegasan supaya bawahan kita atau para pelaku usaha ini tidak menganggap peran kita itu adalah peran yang bisa dimain-mainkan. Nah, makanya kita untuk memanage itu semua, kita mesti ada sebuah kesepakatan yang harus kita ambil, baik dari unsur pimpinan maupun kami dari unsur bawah ini dengan anggota-anggota lain ini. Kita harus sepakati dulu konsep yang mau kita buat ini seperti apa, sehingga sebuah badan usaha ini bisa berjalan dan itu bisa continue, yang kita lakukan itu dapat membuahkan hasil yang lebih baik ya. Itulah salah satu cara yang kami lakukan di lapangan. Oke. Saya mau nanya ke Bang Kasianus ini secara personal nih, apa sih yang memotivasi Abang sehingga bisa membuat BUMDes ini akhirnya ramai, banyak cabang usahanya, banyak karyawannya seperti itu? Baik, makasih Bu Dewi. Yang menjadi latar belakang kita itu memang satu saja yang saya ingat tuh Bu. Saya ingin masyarakat desa itu ada pekerjaan, itu saja. Itu masalah dalilnya itu perut Bu. Karena di mana-mana kalau kita lihat di televisi, di mana-mana itu yang menjadi persoalan kita. Nah, kalau perut kenyang, pekerjaan ada, apapun dia bentuknya itu adalah berbasis ke ekonomi. Nah, ekonomi inilah yang harus kita tingkatkan, harus kita dongkrak supaya anak kita mau sekolah ada uang. Saya mau beli aset ada uang. Nah, itu yang menjadi latar belakang yang tentu ini semua kembali ke pekerjaan. Tentu berdampak ke pendapatan dan lain sebagainya. Nah, tentu itulah yang menjadi dasar terpenting yang menjadi motivasi kita. Kemudian kekompakan tim. Nah, kekompakan tim itu memang di BUMDes itu memang harus ada, kalau menurut saya itu ada 5 indikator yang harus diperhatikan. Apa tuh Bang? Nah, yang pertama itu indikator hukum. Nah, di aspek hukum itu kita harus regulasi-regulasi itu harus kita ikuti. Karena itu selalu up to date, kadang-kadang berubah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu aspek organisasi. Organisasi itu kita harus manage-nya sebaik mungkin, controlling dan lain sebagainya sebaik mungkin untuk memajukan suatu organisasi. Kemudian ada aspek manajemen. Nah, aspek manajemen ini berhubungan dengan pelaporan, baik itu pelaporan secara triwulan, semester, dan tahunan. Nah, di BUMDes itu kan pasti ada laporan musyawarah tahunannya itu, musyawarah desanya. Nah, itu yang kerap kali kami lakukan setiap bulan tuh, Bu. Setiap tahun itu, Bu. Nah, tentu alhamdulillah puji Tuhan kami di BUMDes ini setiap tahun itu bisa menyumbang PADES, Bu, ke desa seperti itu. Nah, setiap tahun kita melakukan musyawarah desa dan bisa menyumbangkan PADES ke desa Intikong itu. Boleh tahu dong Bang, berapa yang disumbangin? Nah, itu tergantung dari konsolidasi, laporan konsolidasi semua unit usaha, karena itu berbasis persentase, Bu. Nah, itu persentasenya itu kalau kita bisa sampaikan di sini memang untuk PADES itu 30% dari SHU-nya BUMDes, seperti itu. Baik. Tapi ini yang kerja berdua ya antara Pak Bang Manajer sama Bang Direktur sama Pak Manajer. Menjalin kolaborasi antara berdua ini kan dua kepala, tentu dua pendapat, dua pemahaman, supaya bisa sinkron seperti apa sih? Nah, makasih. Mungkin untuk hal-hal yang organisasi ini memang kita untuk pengurus itu semua otak keputusan itu adalah di rapat, Bu. Nah, otak keputusan itu adalah di rapat, baik rapat pengurus maupun rapat di pengawas. Itu otaknya keputusan. Nah, setelah itu sudah deal, sudah setuju dan lain sebagainya, dimuatlah di SOP maupun di SOM, standar operasional manajemennya. Nah, itu yang akan dijalankan atau direalisasikan oleh rekan-rekan di lapangan. Karena di sini banyak manajer saya, Bu, bukan hanya di ekspor. Nanti ada lagi manajer di ATK kami, kemudian di pengelolaan bis itu ada juga manajernya. Jadi sudah ada orang-orang yang kita percayai, yang memang rekan kerja kita itu untuk mengurus hal-hal itu
dengan sendiri-sendiri seperti itu, dengan strategi, dengan konseptual yang masing-masing lah seperti itu, dengan catatan bisa mendongkrak pendapatan dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat pedesaan seperti itu. Tapi ada target nggak, misalnya dalam 1 tahun income dari BUMDes ini harus sekian gitu, dari sektor A, B, C, D gitu? Memang kita buat target, Bu. Nah, memang dalam setahun itu kita buat target, apakah terrealisasi atau tidak, itu tergantung dari rekan-rekan nanti, kerjasama rekan-rekan, bagaimana strateginya untuk melakukan pencapaian target ini berdasarkan kinerja dan penjualan pelayanan, yang terutama ini kan pelayanan. Nah, ini yang sangat utama supaya orang itu betah, pelanggan kita betah dan puas, nyaman dengan pelayanan kita, ya itu yang indikator yang sangat penting bagi saya. Ada SOP nggak yang dipakai ketika melakukan pelayanan yang memang dilakukan oleh BUMDes ini? Kita rumuskan, Bu, secara bersama-sama. Sudah ada di rumusannya, gitu ya sudah ada dirumuskan. Itulah SOP-nya itu yang nanti akan dijalankan oleh rekan-rekan di unit ekspor. Sebelum pelanggan kita datang, petugas sudah datang, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian sebelum pelanggan menanyakan hal-hal yang lain, petugas sudah menjelaskan, misalnya itu salah satunya seperti itu. Sudah ada pakemnya seperti itu yang dibuat di BUMDes ini. Baik. Jadi memang tinggal dijalankan oleh para karyawannya sehingga masyarakat yang datang mereka udah nggak perlu nanya. Emang targetnya ke sana ya, supaya masyarakat udah nggak perlu nanya karena sudah dijelasin. Betul, ya seperti itu. Oke, baik, luar biasa itu. Baik, kalau di manajer di bidang ekspor, kalau impor ada nggak nih? Oh, belum. Karena mungkin masih terkendala sama regulasi ya, mungkin yang belum bisa ya. Iya, karena memang untuk saat ini memang belum ada yang ibaratnya regulasi yang menyarankan untuk impor itu ya. Kalau ekspor memang digalakkan dari dulu, Bu. Kalau dalam sebulan tuh bisa berapa kali tuh ekspor ya, Pak Sabinus? Sebulan tuh bisa berapa kali ekspor yang dilakukan oleh BUMDes? Ya baik, terima kasih Mbak Dewi. Berbicara soal ekspor memang kita tidak bisa menghitung sebetulnya. Kita hanya bisa menghitung ketika kita sudah membuat laporan bulanan, baru kita bisa menghitung berapa sertifikat yang harus dikeluarkan pihak karantina yang diketahui oleh karantina Malaysia seberang. Tapi yang jelas yang saya tahu itu kurang lebih 200-an sampai 300-an sertifikat yang kita terbitkan setiap bulan. Bahkan satu hari itu kita bisa menerbitkan sertifikat itu minimal itu 6 sertifikat. 6 sertifikat, kadang-kadang tergantung musim. Kalau musim buah bisa sampai 12 sertifikat yang harus diterbitkan karantina kita, karantina pertanian kita ke karantina pertanian Malaysia. Oke, baik. 12 sertifikat itu untuk 12 jenis produk atau 12 kali pengiriman ya? 12 kali pengiriman, Pak. 12 kali pengiriman dalam sehari. Wow, luar biasa ini. Artinya kerjanya full tuh dari pagi sampai sore ya, tim dari ekspor ini ya. Jam kerja kita memang tidak terbatas waktu, tetapi yang sering kali kita lakukan itu yang pelayanan maksimal itu biasanya dari jam 7 sampai jam 9. Ya, dari jam 7 sampai jam 9. Adapun barang-barang lain, biasa barang tambahan yang dari Pontianak berupa barang campur misalnya kan, ada Indomie, ada snack-snack lain, kemudian ada apa namanya segala kecap, Indomie dan banyak-banyak barang-barang lain itu kadang-kadang waktunya tidak bisa kita kira. Biasanya mereka datangnya jam 1 jam 2-an. Nah itu juga masuk dalam hitungan sertifikat yang kita keluarkan dalam satu hari itu. Nah, itu. Kalau dengan sedemikian pekerjaannya sudah bisa merekrut berapa banyak nih dari bidang ekspor ini? Kalau kami sampai sekarang kita hanya bisa berdayakan staf itu hanya 2 orang. Oh, 2. Staf 2 orang. Karena memang tugas aku tidak terlalu berat. Ya paling
kita hanya menuliskan pelintas bagi yang belum melaporkan barangnya. Biasanya kan kita menggunakan 2 metode ini. Metode yang pertama itu kita melaporkan terlebih dahulu barang-barang kita yang akan kita kirimkan ke Malaysia. Sehingga itulah yang nanti diproses dokumennya melalui PEB itu, pemberitahuan ekspor barang. Sehingga itulah yang nanti sertifikat diterbitkan oleh pihak karantina. Nah, itu metode yang pertama. Kemudian yang metode yang kedua, kita melakukan pelintas, kertas pelintas itu bagi mereka yang belum mengantongi dokumen. Akan tetapi pelintas itu untuk dokumen resminya besok pagi bisa menyusul. Begitu. Nah, itu metode yang kedua. Baik, baik. Luar biasa. Total nih berapa nih Bang Kasianus seluruh pekerja di BUMDes MTKOM? Kalau kita jumlahkan bisa mencapai 70-an lebih, Bu. Kalau untuk diekspor, yang kita fasilitasi itu mungkin ratusan pelanggan gitu, Bu. Ratusan setiap bulan ya? Setiap hari setiap bulan kalau dikalkulasikan, karena kita fasilitasi itu bukan hanya di Kecamatan Tikong, Kecamatan Sekayam, Kecamatan Beduai, bahkan di luar juga. Bahkan ada juga yang kita bantu fasilitasi itu dari Solo misalnya, itu untuk kerajinan tangan ada dan lain sebagainya. Itu kalau kita kalkulasikan itu ratusan pelanggan kita, Bu, untuk ekspor. Jadi kalau diistilahkan itu kita bisa memberdayakan diekspor aja sekian pengguna jasa kita untuk memfasilitasi mereka dalam hal dokumen. Dokumen itu kan tadi kalau kita lihat di laporan bulanan maupun di sistem CISA-nya itu, sistem PIB, pemberitaan ekspor barang itu memang kisaran 200 hingga 300 per bulan. Nah, itu yang dokumen resmi yang menjadi menyumbang devisa negara, untuk devisa negara. Nah, di situ juga kita bisa menerbitkan sertifikat karantinanya itu berdasarkan komoditi pertanian. Itu akan terbit nanti ada BNPP-nya. Penerimaan pajak penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu tiap hari kita harus real time bayarnya tuh, Bu. Kalau tidak dibayar otomatis belum bisa ekspor juga, seperti itu. Kita membantu juga untuk negara ini, Bu, seperti itu. Nyetor ke negara juga, bantu warga yang setempat juga. Karena keterbatasan warga kita kan tidak ada mengantongi dokumen tadi. Nah, kitalah yang memfasilitasi mereka supaya mereka itu bisa berdagang, bisa berbisnis gitu, Bu. Jadi kalau untuk ekspor itu mudah sebenarnya, hubungi aja BUMDes seperti itu. Nanti hubungi Pak manajernya atau direkturnya, silakan aja. Kita tidak menutup diri lah, Bu. Tetap welcome, ya. Baik. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata untuk bisnis itu gampang, mudah, asal punya niat. Asal punya niat, punya kemauan, nggak malu dan nggak segan, intinya seperti itu. Semua usaha bisa dilakukan dan oleh semua orang, mau tua, muda, semuanya bisa. Bang Kasianus, terima kasih, sukses untuk membawa BUMDes MTKOM lebih baik. Pak Sabidus, terima kasih, sukses untuk usaha manajernya, dan semoga nanti lebih banyak merekrut lapangan pekerjaan di wilayah MTKOM dan sekitarnya. Terima kasih. Dan tadi saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Kasianus, bahwa untuk menjadi seorang pengusaha tidak semua orang memiliki jiwa entrepreneur, tapi di dalam setiap hati ada semangat untuk menjadi seorang entrepreneur. Saya Dewi Mulyani, sampai jumpa, selamat sore.